Nah, ini Keraton Surosoan bagian luarnya. Keraton Surosoan ini didirikan antara 1526 sampai 1517 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin, raja pertama Kerajaan Banten. Keraton Surosoan terletak di Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Bangunan ini dulunya menjadi tempat tinggal sultan beserta keluarga dan pengikutnya. Fungsi Keraton Surosoan lainnya adalah sebagai pusat kerajaan dalam menjalankan pemerintahan. Pembangunan keraton ini bermula saat Sunan Gunung Jati yang berhasil merebut Banten bersama pasukan dari Demak, menyerahkan pemerintahan kepada putranya Maulana Hasanuddin. Dalam sejarahnya, Keraton Surosoan pernah beberapa kali mengalami penghancuran. Keruntuhan pertama terjadi pada 1680 ketika perang antara Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji. Setelah Sultan Haji berhasil naik tahta karena bantuan VOC, Keraton Surosoan diperbaiki. Sultan Haji meminta bantuan seorang arsitek Belanda bernama Hendrik Laurent Kardil untuk membangun kembali keratonnya. Atas jasanya itu, Laurent Kardil yang kemudian masuk Islam diberi gelar Pangeran Wiraguna oleh Sultan. Pada 1808, Kerajaan Surosoan dihancurkan oleh pasukan Belanda yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Herman William Daendels. Serangan ini terjadi karena pihak Kesultanan Banten menolak 3 permintaan Belanda, yaitu 1. Sultan harus mengirimkan 1000 orang rakyat setiap hari untuk dipekerjakan di ujung kulon. 2. Menyerahkan Patih Mangkubumi warga Diraja ke Batavia. 3. Sultan harus memindahkan keratonnya ke daerah Anyer karena Surosoan akan dijadikan benteng Belanda. Kolam dan tempat beristirahat ini bernama Balai Kambang Rara Danok. Bentuknya segi empat dengan panjang 30 meter dan lebar 13 meter, membuat kolam ini menjadi tempat yang pas untuk beristirahat bagi putri-putri sultan. Sedangkan sumber airnya berasal dari Danau Tasikardi. Dengar-dengar sih katanya setiap malam Jumat ada orang yang mandi kembang di sini. Katanya sih salah satunya itu bisa cepet dapet jodoh. Kita ke arah sana yuk. Tiba kita ke belakang. Ayo kita jalan. Iya, ada apa di sini? Ada apa ya, guys? kita lihat. Ayo kita naik tangga dulu. Wah, ada kolam. Oh, dari sini. Ayo kita turun. Sih. Oh, iya. Yuk turun. Ya. Ruangan apa ini, Pak? Ini ruang bawah tanah. Oh, ini. Ruang bawah tanah sebelah sana, Bu. Yang ada sumur kejayaan. Iya, kalau itu kita pertama. Yuk. Samanya. Ayo guys. Nah, jadi tadi kata bapaknya ruangan ini tuh tempat pemandian. Mungkin permaisuri atau putri-putrinya itu mandi di sini. Emang sih di sini banyak kayak kolam-kolam kecil gitu. Ini takut.
Ya jangan lari. Mau. Nah, yuk. Jadi di sini itu masuk ke terowongan, teman-teman. Awas jatuh ya guys. Di ruangan terowongan tuh ke sini. Coba kita lihat. Coba lihat. Terowongan bawah tanah ya. Ini ke atas sini. Nembusnya kemana ya? Oh, bagus. Kalau di sini nggak pakai keramik. Di sini cuma pakai bata merah aja kayak gini. Jadi bata merah buat di bawah ya. Yuk kita turun. Kalau kita kan buat di dinding aja. Kalau ini di bawah juga pakai bata merah. Oh, bagus ya. Iya. Yuk sini. Hati-hati ya guys, takut jatuh. Kita ngelewatin ini batu-bata ya guys. Ini Pak, sumurnya. Ah, capek. Ini, Ini naik ke tangga ajaib. ini ada Oke guys, sumurnya. kita turun ya. Ada sumurnya ini. Wah, ada sumur guys. Masih ada airnya. Nah, ini namanya Sumur Kejayaan. Nah, masih di lokasi ini juga terdapat lorong bawah tanah. Oh, coba sebelah sini dulu lihat. Oke. Ini ruangan apa nih? Ruangan apa nih, Ah? Berani nggak? Nah, mungkin ini yang dimaksud Bapak tadi adalah lorong bawah tanah. Yuk, sini. Ini Ih, utamanya Keraton Surosoan. guys, Dari itu depan. gudangnya. Ini desainnya seperti ini ya, sengaja dibuat tidak lurus tapi agak nyerong gitu. Nyerong Nah, guys, seperti ini, ini jadi pagarnya ya. kayak setengah lingkaran gitu. Jadi tujuannya yaitu agar kalau ada musuh itu tidak langsung berhadapan gitu, tapi nyerong gini. Gimana lagi? Yuk, sini yuk. Nah, kalau yang tadi kita masuk itu gerbang dari samping. Nah guys, ini itu luas banget. Nah, sekarang kita mau melihat dari atas benteng. Nah, ini udah dibuat tangga ya. Jadi untuk para prajurit menjaga gitu lah. Nah, ini apa nih namanya, Pak? Terowongan. Nah, ini terowongan. Yuk naik Jadi tangga memang aja. zaman dulu itu kalau membuat benteng itu selalu pasti ada terowongan atau jalan-jalan Naik rahasia tangga. ataupun jalan bawah tanah. Sekarang kita naik tangga, Nah ini tangga ajaib guys. mau lihat dari atas benteng. Dari atas pemandangan yang bagus. Tuh, Wah, bagus banget ya guys.
Nah, Benteng Spellwich terletak di Kampung Pamarican sekitar 600 meter ke arah barat laut Keraton Surosoan, situs Banten Lama. Benteng ini berdenah persegi panjang, tidak simetris, dan setiap sudutnya terdapat bastion. Benteng Spellwich didirikan pada tahun 1682, mengalami perluasan pada tahun 1685 dan 1731. Benteng ini dirancang oleh Hendrik Lucas John Cardell, adapun namanya diambil dari nama gubernur VOC Cornelis Jan Spelman. Benteng ini seakan menjadi simbol kekuasaan kolonial Belanda yang dibangun pada masa kepemimpinan Sultan Abu Nasr Abdul Qahar, yang juga dikenal sebagai Sultan Haji. Sultan Haji adalah putra dari Sultan Ageng Tirtayasa yang mudah dibujuk Belanda, sangat berbeda dengan sang ayah yang sangat tegas dalam urusan politik. Keadaan bangunan saat ini tidak utuh lagi, tapi beberapa sudut benteng ini meninggalkan bentuk bangunan yang masih bisa dinikmati dan diketahui fungsinya. Benteng ini diduga mempunyai dua fungsi, yakni sebagai pertahanan dan pemukiman. Benteng tersebut juga menjadi tempat mengontrol segala kegiatan yang berkaitan dengan Kesultanan Banten dan juga sebagai tempat berlindung atau bermukim bagi orang Belanda. Benteng ini semakin mengokohkan posisi Belanda dalam usahanya memonopoli perdagangan merica yang berasal dari Lampung Selatan, untuk kemudian dijual lagi kepada pedagang-pedagang asing yang berasal dari Cina, Malaysia, Arab, India, dan Vietnam. Spellwich dilengkapi dengan 4 bastion, jendela meriam, ruang jaga, basement untuk gudang atau logistik, dan tambatan perahu. Benteng ini dilengkapi parit keliling yang berfungsi sebagai pertahanan luar benteng dengan ketebalan antara 1,5 sampai 2 meter. Di benteng ini terdapat bastion dan sebuah menara pengintai. Di bawah bastion terdapat ruangan tempat mesiu disimpan. Pembagian ruangan utama di dalam benteng adalah kamar penyimpanan senjata, rumah komandan, kantor administrasi, dan gereja yang semuanya tinggal reruntuhan dan pondasinya saja. Teman-teman, kita mau jalan, jangan lupa berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, ini baru pertama kali naik benteng Spellwich ya, dan lumayan kekus yang lumayan tekan, apalagi ini ada angin. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lindungilah. Mungkin kalau untuk anak-anak ya atau remaja, nah ini cetek mungkinnya biasa aja gitu. Tapi untuk ya Allah, ini gitu. Ya. Untuk melihat pemandangan dari sini lumayan oke ya. Jadi semua kelihatan gitu. Ini saya berdiri di tengah-tengah. Jadi teman-teman kesini cobain sensasinya ya, lumayan mendebarkan. Ya Allah, bismillah. Ya Allah, bismillah. Teman-teman lihat ke depan ya, lihat lurus ke depan. Aduh, pokoknya kalau lagi jalan gini lihat ke bawahnya jarang-jarang aja. Bismillah, sebentar lagi. Alhamdulillah udah selesai. Bener-bener tadi tuh ya deg-degan banget, apalagi pas di tengah-tengah kena angin sepoi-sepoi. Nah ini lagi bapak-bapak bawa balita.
Ini bisa-bisanya ngelewatin ini, ya Allah. Nanti kita tanya nih gimana nih, kok bisa berani gitu ya. Ada sabarnya ini. Enggak deg-degan Pak tadi di situ bawa bayi. Hebat. Bawa bayi di sana ke sini. Pakai tiket ya? Nah, Keraton Kaibon ini terletak di lingkungan Kroya, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Keraton Kaibon merupakan bekas kediaman Sultan Safiuddin, salah seorang sultan yang pernah memerintah di Kesultanan Banten pada tahun 1809 sampai 1815. Nama Kaibon berasal dari kata kaibuan, yakni tempat tinggal yang diperuntukkan bagi ibunda Sultan Safiuddin. Secara resmi, keraton ini digunakan sampai dengan masa pemerintahan Bupati Banten pertama yang mendapat restu Belanda, yakni Arya Adi Santika sebagai pengganti pemerintahan kesultanan yang dihapuskan mulai tahun 1816. Keraton Kaibon memiliki arsitektur pintu gerbang berbentuk bentar, ambang terbuka, dan paduraksa ambang tertutup. Keraton Kaibon pada tahun 1832 dihancurkan oleh Belanda dan sekarang hanya menyisakan pondasi dan reruntuhan bangunan. Sayang banget ya teman-teman, coba kalau sekarang masih ada. Belajar sejarah bersama guru-gurunya. Oh ya, untuk teman-teman yang mau berwisata ke Keraton Kaibon, untuk diperhatikan ini jangan sampai coret-coret kayak gini ya. Ya Allah, sayang banget ini. Mari kita jaga bersama peninggalan sejarah ini, kita rawat. Jangan sampai dicoret-coret kayak gini. Coba ya Allah, apa ini? Pasti anak-anak ini. Cinta apa ini? Sayang orang apa tuh kan? Ini sedih banget sih. Coba deh dari sini tuh. Sini terus ke sini, cepet dapat jodoh katanya. Terus apa lagi ini, apa itu? Sini happy anniversary 8 mon sayang. Ya Allah, ini coba nih, ini kayaknya tanggal-tanggal jadian ini kayak gini nih. Apa ini? Ya Allah, sedih banget sih, jangan sampai kayak gini ya. Yang terus juga yang mau bawa anak-anak berwisata ke sini, tolong untuk dikasih tahu pengertiannya, jadi jangan sampai mencoret-coret tembok kayak gini. Kita lihat di sini, lokasi di sini udah bagus ya, udah bersih. Cuman memang ada beberapa sampah ya, jadi kita ambil aja sampahnya dengan kesadaran sendiri ya, untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih, untuk menjaga peninggalan ini agar tetap terawat sampai anak cucu kita. Nah, kita sekarang mau ngebahas tentang detailnya. Kita lihat di sini. Ini bata merah ya. Bata merah seperti yang zaman sekarang ya. Sama bata merah seperti sekarang. Gini bata merah ditumpuk dengan semen ya. Sama seperti sekarang. Kemudian kita lihat ubinnya ya. Nah, untuk ubinnya ini berbeda dari zaman sekarang ya. Kalau sekarang itu kan lebih ke keramik ya, keramik dan bentuknya tipis. Kalau ini lebih tebal ya, jadi ukurannya lebih tebal. Dan ini seperti dari apa nih? Tanah ya? Dari tanah apa cadas ini sih? Hah?
Jadi ternyata Masya Allah ya, ternyata keramik zaman dulu tuh kayak gini. Ini udah luar biasa kan ya. Zaman dulu itu ini keraton, keramiknya modelnya seperti ini. Coba bayangkan. Nah, untuk masyarakat umumnya kan rumahnya masih dari bambu, masih berlantai tanah. Keratonnya udah pakai keramik. Keramiknya modelnya seperti ini. Masya Allah ya. Kemudian juga lihat sini. Kemudian kita lihat di sini. Di sini ada dua bentuk ya. Ada yang bata, tumpukan bata merah seperti yang zaman sekarang. Ada juga bata yang ukurannya lebih besar kayak gini. Ini bukan batu ya, ini karang. Ini apa ya? Lihat tuh, bentuknya kayak karang. Ini. Itu. Ini bentuk karang kan? Karang ini tuh. Iya, seperti dari batu karang ya. Tuh lihat detailnya. Seperti dari batu karang yang dipapas ya, agar membentuk persegi 4. Lihat. Masya Allah loh ya. Luar biasa zaman dulu ini. Oke, sekarang kita ke bawah ya. Kita lihat di bawah ada apa. Ini gapuranya ya, Masya Allah masih berdiri dengan kokoh ya. Kemudian kita lihat ke sini. Ini ada ukurannya juga ya, kayak gini tuh bentuknya itu. Terus kayak gini. Masya Allah ya, zaman dulu juga arsiteknya udah oke. Kemudian kita lihat ke sini. Jadi teman-teman, alhamdulillah ini udah direnovasi. Tadi kata penjaganya itu mungkin sekitar 1 tahun terakhir. Jadi bisa dilihat ya, ini lantainya udah pakai batako, udah dikasih lampu, tanaman-tanamannya juga, bunga-bunganya juga. Dulu itu nggak kayak gini, dulu itu masih tanah gitu. Jadi alhamdulillah, terima kasih banget untuk pemerintah Kota Serang sudah peduli dengan merenovasi Keraton Kaibon ini. Yuk kita sama-sama rawat Keraton Kaibon ini, bantu pemerintah kita sama-sama buang sampah pada tempatnya dan tidak melakukan hal aneh-aneh, tidak mencoret tembok dan sebagainya. Oke, kita ke bagian sini ya. Jadi teman-teman, Masya Allah ini ya, udah enak banget tempatnya loh, beneran. Ada tempat duduk juga buat foto-foto, buat istirahat gitu. Udah enak banget ya, Masya Allah loh. Nah, ini salah satu gerbangnya buat ke dalam. Nah, teman-teman, ternyata di sini lebih parah dari yang tadi ya. Ini penuh dengan coretan, bahkan sampai jelas-jelas banget ini nama-namanya di situ. Ya Allah, ini anak-anak galau, anak-anak gimana? Coba lihat ini. Semoga aja habis ini jangan sampai ada yang berbuat tidak baik kayak gini ya, mencoret-coret situs bersejarah. Ini benar-benar memalukan banget ini. Nah, ini di bagian dalam ya. Jadi ini kayaknya rumah-rumahnya ya, buat kumpul-kumpul gitu. Ini kan luas banget nih, lihat. Luas banget, dan tiap ini tuh ada gerbangnya gitu. Lihat nih. Ini kebayang sih kalau ini masih ada bentuknya utuh, ini pasti indah banget sih. Lihat. Tempatnya seluas ini. Pasti ini indah banget dulunya itu. Ini bekas ruangan apa ya? Di sini banyak ruangan-ruangan.
Dan ininya udah pada rusak temboknya. Coba lihat. Aduh, gak bisa naik nih. Aduh. Ya Allah. Kita lihat di sini. Iya, ini kayak bentuk-bentuk ruangan. Mungkin kayak kamar-kamar gitu, ya. Masya Allah, ini sudah indah ya. Bangunan Kekov ini merupakan peninggalan sejarah masa Kesultanan Banten. Mau tidak mau, kamu harus percaya bahwa dahulu ada Belanda di tanah Banten yang sangat ingin menguasai Banten. Hal tersebut sebagaimana diketahui bersama betapa seksinya Kesultanan Banten sehingga banyak bangsa ingin mendekati bahkan menguasainya. Dilansir dari berbagai sumber, betapapun Belanda ingin sekali menguasai Banten dan menggulingkan Kesultanan Banten, hal tersebut dikarenakan melihat potensi rempah utama Banten, terutama lada yang tumbuh subur. Saat itu, betapa hebatnya Kesultanan Banten mampu memonopoli lada sebagai rempah yang memiliki nilai jual tinggi, sehingga menjadi bandar atau pusat perdagangan internasional tentu menggiurkan Belanda. Ditambah dengan potensi pelabuhan yang dikuasai Kesultanan Banten membuat perdagangan di Banten berkembang pesat, memunculkan niat jahat Belanda yang ingin menguasai itu semua. Begitu ingin berkuasanya Belanda di Banten, suatu ketika Belanda pun berhasil menemukan kelemahan dalam internal Kesultanan Banten yang mampu meruntuhkan betapa dikdayanya Kesultanan Banten saat itu. Bangunan Kekov yang letaknya dekat dengan benteng Spelwich ini tentu masih di wilayah Banten lama, tepatnya terletak di Kampung Pamarican, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten. Bangunan Kekov ini berasal dari bahasa Belanda yang terdiri dari dua suku kata, yakni Kek artinya gereja dan Hof artinya halaman. Dalam tradisi masyarakat Kristen Belanda, biasanya saat anggota keluarganya meninggal, maka mereka akan menguburkan jenazahnya di samping gereja. Berkaitan dengan tradisi tersebut, lambat laun orang menyebut kata Kekov ini sebagai sebuah makam yang berada di samping gereja. Salah satu makam yang paling besar dan menarik di antara makam-makam tersebut merupakan makam Komandan Hugo Peter Force 1717 sampai 1763. Makam yang lain merupakan makam Jacob Witz, pegawai pajak dan pembelian yang wafat 9 Maret 1769. Ada pula makam Katarina Maria van Doorn, meninggal 8 Desember 1769. Istri Jan van Doorn yang berpangkat letnan, serta makam Maria Susanna Asser, istri Thomas Schippers, pegawai pajak dan pembelian yang meninggal pada 6 Juli 1743. Nah, di sini ada perbedaan bentuk makamnya ya teman-teman. Jadi tergantung dari status sosialnya. Objek wisata Danau Tasikardi merupakan sebuah danau buatan yang syarat akan nilai historis dari peninggalan Kesultanan Banten lama. Letaknya di Desa Margasana, Kecamatan Kramatwatu, Kota Serang, Provinsi Banten.
berjarak 6 km dari pusat kota Serang. Lokasi ini dapat ditempuh hanya dengan 5-10 menit dari jalan raya Serang Cilegon. Asal nama Tasikardi merupakan gabungan dari dua suku kata dari bahasa Sunda, yaitu Tasik dan Ardi, yang artinya danau buatan. Konon katanya, dasar dari danau Tasikardi terbuat dari ubin batu bata. Danau yang memiliki luas area 5 hektar dengan kedalaman 1 meter dan airnya bersumber dari Sungai Cibanten tersebut dibangun pada masa pemerintahan Panembahan Maulana Yusuf, yaitu 1570 sampai 1580 Masehi. Arsitek yang membangun Danau Tasikardi adalah Hendrik Lucas Kardil, yang merupakan arsitek Belanda yang melarikan diri dari Batavia. Dulunya berfungsi sebagai pemasok air bersih untuk kota Surosowan, Banten Lama. Selain itu, danau yang dahulu juga dikenal dengan nama Situ Kardi ini juga digunakan sebagai tempat peristirahatan Sultan beserta keluarganya dan irigasi persawahan yang menggunakan pipa-pipa tanah liat. Saluran pipa tersebut juga melintasi bagian bawah Keraton Surosowan untuk difungsikan sebagai sistem pendingin ruangan. Nah, katanya di Danau Tasikardi ini terdapat pulau buatan juga loh, namanya Pulau Kaputren. Nah, nanti kita coba ke sana ya. Ikan. Berapaan? Yang mana nih? Apa? Ini kerang. Yang itu. Ini enggak apa. Ini naik. Duluan dong. Itu di atas. Kalau mau di depan. Belah sana ya, belah sana. Ya, iya nggak apa-apa, duduk situ aja. Tuh ribanya di situ tuh. Di depan situ. Goes kaki. Goes. Bagus tuh pemandangannya. Oh, ini kali pulaunya itu ini. Coba lihat pulaunya. Lihat pulaunya. Sana. Ke sana berarti ya? Tuh tangganya, Pak. Oh, ke situ. Satu pulau. Hai guys. Nah, atas itu. Hey guys, kita mau ke pulau. Ini mau nyampe. Mampu. Tuh. Ada orang itu. Kalau bawa anak dua, berarti satu di sini, satu lagi di sini. Iya. Kalau satu bisa di sini, bisa di bawah. Emang situ. Situ dulu nah. Terus. Pulau. Apa itu ada ikan hiu? Tuh ada ikan hiu.
Mana talinya itunya? Nyampe ke sana? Enggak. Ke situ kali ada. Mana? Ke ikan itu, diituinnya ini. Ntar talinya ngambilnya gimana? Digituin ke ikan. Sendiri aja sana nonton ke sini. Ya udah, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, gimana ya sendirian mah serem ah. Ini ada meja, terus itu ya bekas bangunan yang zaman dulu ya. Tuh. Terus juga pohon-pohonnya juga udah pada tua. Itu Diba nggak mau keluar. Mungkin dulu di sini digunain ya, mungkin untuk apa tuh? Jadi tempat wisata juga mungkin di sini buat tempat makan-makan. Mungkin itu ada mejanya sama kursinya. Tapi sekarang udah nggak digunain. Aduh, ada deg-deg ser juga ini, ada pohon-pohon gede begini. Ya Allah, assalamualaikum. Sesama makhluk Allah jangan saling mengganggu ya, saling menghormati aja. Udah turun, serem. Pulau Keputren ini adalah sebagai tanda cinta Sultan Maulana Yusuf bagi sang ibunda. Ia membangun pulau buatan ini sebagai tempat tafakur atau beribadah ibundanya kepada Allah. Juga digunakan sebagai tempat peristirahatan ataupun rekreasi Sultan beserta keluarganya. Sayang banget ya sekarang jadi nggak keurus dan terbengkalai, jadi kan kesannya horor gitu. Semoga saja pemerintah Provinsi Banten di tahun-tahun kedepannya memperhatikan Pulau Keputren ini untuk ditata lebih cantik agar asik buat tempat wisata. Oke. Seperti namanya, Masjid Pecinan Tinggi dibangun di sebuah pemukiman Cina pada masa Kesultanan Banten. Bangunan ini terletak kurang lebih 500 meter ke arah barat dari Masjid Agung Banten atau 400 meter ke arah selatan dari Benteng Spelwich. Masjid Pecinan Tinggi terletak di Kampung Dermayon di sebelah kiri jalan raya. Penamaan Masjid Pecinan Tinggi dikarenakan pada masa silam banyak pedagang Cina yang berdagang dan bertempat tinggal di daerah ini pada masa Maulana Hasanuddin. Menurut catatan sejarah, masjid ini adalah masjid yang pertama dibangun oleh Syarif Hidayatullah dan dilanjutkan oleh Maulana Hasanuddin. Nah, ini sumurnya ya. Ini sumur yang dipakai pada zaman dulu itu untuk mengambil air wudhunya di sini. Ini sumurnya, masih ada airnya ya.
lanjut ke sini. Ya. Nah, ini adalah masjidnya, masjid pecinan tingginya, lebarnya sebesar ini. Jadi ini terbuat dari bata merah yang seperti sekarang, dan ini batu karang. Nah, ini. Jadi tinggal hanya pondasinya saja ini yang tersisa. Kemudian coba kita masuk ke dalam masjidnya ya. Ini kita masuk ke dalam masjidnya. Ini yang tersisa ini adalah tinggal mihrabnya ya, yang buat apa imam gitu ya di sini. Jadi yang tersisa tinggal ini yang buat imam. Itu apaan Pak, hitam? Itu hitam apaan? Rayap kan bagus. Rayap. Kemudian yang tersisa dan yang paling kokoh di antara yang lain adalah menaranya. Nah, sekarang kita ke menara. Ini Mas. Nah, ini menaranya. Jadi menaranya ini berbeda dari yang lain. Menaranya ini bentuknya persegi 4. Alhamdulillah masih kokoh sampai sekarang. Yuk Pak, sini Pak. Assalamualaikum. Ini menaranya. Di dalamnya kayak gini loh Pak. Assalamualaikum. Ini menaranya kayak gini. Tuh. Jadi kayaknya ini tuh bekas tangganya ya. Kayaknya ada tangganya gitu ke sini biar sampai atas. Nah, dan yang paling gak suka nih lagi-lagi nih kayak gini. Yang sebelah sini juga tuh penuh, yang bener-bener dah ini. Di sana apa ya? Coba kita ke sana yuk, di Bayu. Guys. Nah, di sebelah utara menara masjid terdapat pula sebuah makam Cina yang tidak diketahui kaitannya antara makam tersebut dengan Masjid Pecinan Tinggi. Makam tersebut adalah satu-satunya yang terdapat di lokasi ini. Tulisan Cina yang terdapat di makam tersebut menjelaskan bahwa yang dikuburkan di sana adalah pasangan suami istri, yaitu Tio Mo Seng dan Chow Kong Chian yang berasal dari desa Yin Shao. Batu nisan tersebut didirikan pada tahun 1843. Naga memperebutkan mustika sang penerang matahari
menyambut pengunjung di pintu masuk. Sebelum pengunjung masuk lebih dalam ke vihara yang memiliki nama lain Kelenteng Tridharma. Sebutan Kelenteng Tridharma diberikan karena vihara ini melayani 3 kepercayaan umat sekaligus, yaitu Konghucu, Taoisme, dan Buddha. Vihara Avalokitesvara memiliki luas mencapai 10 hektar dengan altar Dewi Kuan Yin sebagai altar utamanya. Di altar ini terdapat patung Dewi Kuan Yin yang berusia hampir sama dengan bangunan vihara tersebut. Jadi semakin penasaran ya, di dalamnya seperti apa sih? Vihara ini sudah dibangun sejak abad ke-16. Pembangunan vihara ini juga tidak bisa dilepaskan dari Sunan Gunung Jati, salah satu dari 9 wali penyebar agama Islam di Indonesia. Inilah vihara Avalokitesvara yang terletak 15 km arah utara dari kota Serang, Banten. Sejarah pembangunan vihara yang terletak di Kecamatan Kasemen, wilayah Banten lama ini berkaitan dengan Syarif Hidayatullah atau dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Tokoh penyebar Islam di tanah Jawa ini memiliki istri yang masih keturunan Kaisar Tiongkok bernama Putri Ongtin. Melihat banyak pengikut putri yang masih memegang teguh keyakinannya, Sunan Gunung Jati membangun vihara pada tahun 1542 di wilayah Banten, tepatnya di Desa Dermayan dekat dengan Masjid Agung Banten. Namun pada tahun 1774 vihara dipindahkan ke kawasan Pamarican hingga sekarang. Versi lain menyebutkan vihara ini dibangun pada tahun 1652, yaitu pada masa emas Kerajaan Banten saat dipimpin oleh Sultan Agung Tirtayasa. Ada banyak kisah mengenai vihara Avalokitesvara ini. Pada abad ke-17, Banten pernah mengalami pandemi seperti pandemi corona yang terjadi sekarang yang menyebabkan banyak orang meninggal. Lalu, patung Dewi Kuan Yin, patung peninggalan bersejarah yang sampai sekarang masih berada di vihara Avalokitesvara, oleh Kanjeng Sultan diminta untuk dibawa upacara keliling kampung sebagai ritual tolak bala. Dan betapa dirasakannya kebesaran dari Dewi Kuan Yin, pandemi yang terjadi tersebut pun dapat reda. Betapa gembiranya Sultan melihat rakyatnya dapat terhindar dari pandemi. Sultan pun menghibahkan sebidang tanah di depan Cukwek. Lalu pada tahun 1774 dipindahkanlah vihara dari Desa Dermayon ke Kampung Pamarican. Kisah lain yang menandakan betapa keramatnya vihara Avalokitesvara tersebut, konon pada tahun 1883 terjadi tsunami 4 hari 4 malam yang menyebabkan banyaknya orang yang meninggal. Bagai sebuah mukjizat, orang yang masuk ke dalam vihara selamat karena air akibat tsunami tersebut tidak masuk ke dalam vihara. Sementara di luar vihara air mencapai hingga setinggi pohon kelapa. Kelenteng yang pernah terbakar pada tahun 2009 ini juga memiliki ukiran yang menceritakan bagaimana kejayaan Banten lama saat masih menjadi kota pelabuhan yang ramai. Terletak di samping vihara, ukiran ini juga menceritakan bagaimana vihara ini digunakan sebagai tempat berlindung saat terjadi tsunami beserta letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883.
Walaupun pernah mengalami musibah, bentuk dan isi yang ada di dalam vihara masih dijaga keasliannya oleh pihak pengelola. Bahkan bangunan vihara ini masih terlihat kokoh, layaknya bangunan baru dengan warna merahnya yang khas. Nah teman-teman, di vihara ini juga banyak terdapat gambar-gambar loh. Dan pastinya ini memiliki cerita-cerita atau kisah tersendiri dari gambar tersebut. Cuman sayangnya saya nggak tahu. Jadi kita cukup menikmati dengan melihatnya aja ya. Masjid Agung Banten merupakan peninggalan Kerajaan Banten yang berdiri di wilayah Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kabupaten Serang. Masjid bersejarah ini dibangun pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin 1552 sampai 1570. Sultan Maulana Hasanuddin adalah raja pertama Kesultanan Banten yang juga putra dari Sunan Gunung Jati. Masjid Agung Banten menjadi salah satu bukti kejayaan kota pelabuhan Banten yang masih berdiri hingga saat ini. Meski keadaannya tidak seperti pada saat didirikan, tetapi kondisinya tetap terpelihara dengan baik. Setiap harinya, Masjid Agung Banten ramai dikunjungi oleh para peziarah dan wisatawan.
Ada apa aja sih di Museum Kepurbakalaan Banten Lama? Nah, yang pertama kita di bagian luarnya dulu ya. Nah, ini itu adalah meriam Ki Amuk. Selanjutnya kita ke benda peninggalan yang kedua. Nah, ini adalah alat pemeras tebu. Nah, di sepanjang jalannya terdapat prasasti mungkin ya, yang bertulisan bahasa Cina. Iya. Cuman sayangnya nggak ngerti ya. Coba seandainya ngerti, pasti seru nih. Lanjut ke peninggalan selanjutnya. Ini tuh adalah batu karang berelief. Cantik-cantik loh reliefnya. Iya. Sekarang kita lanjut ke dalam.